Selain daripada tadi anak-anaknya dididik, dibersamai, bukan cuma disekolahkan ya. Karena belakangan orang tua hanya baru mensekolahkan anaknya, belum mendidik anaknya. Udah bisa sholat belum? Belum bisa ayah. Gimana sih nih sekolahnya? Yang disalahin sekolahnya. Padahal kewajiban untuk mendidik itu ada pada kita orang tuanya. Guru wasilah. Ustadz, ustazah, wasilah. Sekolah, wasilah. Anak kita nggak sekolah pun nggak apa-apa hadirin. Tapi kita didik. Anak kita nggak sekolah pun, maksudnya mungkin anak kita homeschooling. Homeschooling itu dia belajar di rumah. Yang mendidik langsung ibunya, yang mendidik langsung ayahnya, nggak apa-apa. Kalau memang itu keinginan kita, silakan, nggak apa-apa. Dan kewajiban kita untuk mendidik. Belakangan anak-anak itu baru hanya berhasil kita sekolahkan. Oh ya, ijazahnya oke, tapi belum berhasil kita didik. Banyak anak yang hanya baru menjadi anak biologis, belum berhasil menjadi anak ideologis yang melanjutkan perjuangan ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya. Kadang-kadang begitu. Karenanya mudah-mudahan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya kita berhasil bukan cuma membuat ada satu generasi menjadi generasi biologis kita, tapi berhasil juga kita meneruskan ideologis yang kita punya untuk dilanjutkan estafetnya oleh mereka. Kita serahkan juga estafetnya kepada mereka. Nah, al-baqiyatus salihat, Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi mengatakan kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baqiyatus salihat. Bahkan juga kalimat yang tadi kata Nabi SAW, aku bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menyapa, selamat datang anakku yang salih. Selamat datang Muhammad anakku yang salih. Lalu Nabi Ibrahim berkata, bilang Muhammad kepada umatmu bahwasanya surga dataran yang luas, tempatnya tempat yang indah, tanaman-tanamannya tanaman yang mempesona, dan umatmu bisa memiliki tanah di surganya Allah cukup dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Coba diucap 3 kali. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita mungkin sekarang masih ngontrak, kita mungkin sekarang belum punya tanah, kita mungkin sekarang belum punya rumah. Tapi dengan ucapan itu Allah izinkan kita punya tanah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi jangan berkecil hati kalau kita belum bisa menyaingi pihak-pihak tertentu dalam perkara dunia mereka. Kita tetap bisa berlomba untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas mengucap sebanyak-banyaknya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Maula, mantan hamba sahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, bakhin la khamsin ma asqalahunna fil mizan, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wal waladus salih yatawaffa fayastasibuhu waliduh wa qala bakhin la khamsin man laqiyallahu mustafina bihinna dakhalal jannah yu'minu billah wal yawmil akhir wa bil jannati wan nar wa bil ba'tsi ba'dal maut wal hisab. Kata Maula, mantan budaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW punya budak. Salah satu nama budaknya Rasulullah SAW namanya Maula. Namanya Maula. Dari Maula, mantan budaknya baginda Rasulullah SAW, beliau pernah menceritakan dan beliau pernah berkata, bakhin. Ini kalimat ungkapan takjub. Bah. Di hadis lain ketika salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mewakafkan salah satu kebun yang paling istimewa yang sekarang jadi bagian dalamnya Masjid Nabawi.
Itu dulu kebun kurma yang sangat luas, strategis letaknya, dan diwakafkan kepada baginda Nabi SAW. Dan itu sekarang posisinya ada di dalam Masjid Nabawi. Waktu sahabat ini sedekah, Rasulullah SAW bersabda dengan hal yang sama, bakhin, bakhin. Bah, kalau dalam hadis itu takjub, ungkapan rasa takjub. Ketakjuban terhadap apa? Alangkah dahsyatnya 5 perkara ini. Betapa beratnya 5 hal ini dalam timbangan amal salih. Apa saja 5 tersebut? Yakni yang pertama, ucapan kalian tentang La ilaha illallah. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Subhanallah. Yang keempat, Alhamdulillah. Dan yang kelima, anak salih yang diwafatkan lantas orang tuanya bersabar sambil berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Maula, betapa dahsyatnya. Ada 5 perkara. Ini patut untuk di screen video juga, nggak apa-apa. Ada 5 perkara, yang 5 ini adalah perkara yang sangat dahsyat, dan 5 ini adalah amal yang pahalanya sangat berat di timbangan kebaikan seorang hamba. 5 perkara ini, yang pertama, mengucap kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, mengucap Allahu Akbar. Yang ketiga, mengucap Subhanallah. Yang keempat, mengucap Alhamdulillah. Dan yang kelima, orang tua yang ketika anaknya wafat, dia memilih untuk bersabar, lalu ridha terhadap ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 5 perkara inilah 5 perkara yang paling berat, luar biasa. Maka 5 perkara ini perkara yang paling berat timbangan amal kebaikannya, atau maka 5 perkara ini adalah salah satu perkara yang paling berat timbangan kebaikannya dan paling dahsyat amal salih dari 5 perkara ini, dan paling dahsyat amalannya, dan salah satu yang paling dahsyat kalau kita amalkan. Terus Rasul SAW juga bersabda, kalau yang tadi kata siapa? Maula. Siapanya Rasul SAW? Budaknya Rasul SAW. Kalau sekarang Rasul SAW bersabda, kata Nabi, bakhin, alangkah dahsyatnya. Ada 5 hal, sesiapa yang mengamalkan maka ini termasuk amalan yang paling dahsyat. Apa yang pertama? Beriman kepada Allah. Mohon maaf, sebentar. Jadi hadisnya beda jemaah. Tadi dari Maula, budaknya Rasul SAW. Kalau sekarang ini dari Rasul SAW. Bakhin la khamsin man laqiyallahu mustayqinan bihinna dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, ada 5 perkara yang sangat dahsyat, yang sangat amat dahsyat. Sesiapa yang dia wafat bertemu Allah, dia beriman kepada 5 perkara ini, maka dia pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Apa yang pertama? Kata Nabi, yu'minu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, wabil jannati wan nar, dia beriman kepada surga dan nerakanya Allah. Yang keempat, wabil ba'tsi ba'dal maut, dia beriman kepada hari berbangkit setelah kematian. Wal hisab, yang kelima, dia beriman kepada hari hisab, di mana Allah akan hitung semua amal-amal kita. Sesiapa yang dia wafat dan dia masih dalam keadaan memegang 5 hal tadi, dia beriman kepada Allah, lalu beriman kepada hari kiamat,
beriman kepada syurga dan neraka, lalu dia beriman kepada bahwa kita akan dibangkitkan setelah kita wafat, dan yang kelima wal hisab, dia beriman kepada hari perhitungan, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk syurganya Allah. Tinggal kita beriman sama yang 5 tadi. Wafat masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal kebaikan yang terus menerus, baqiyatus salihat, itu amal salih yang terus menerus, yang terdawamkan dengan baik, yang istiqomah dilaksanakan. Khairun 'inda rabbik, lebih baik pahalanya di sisi Allah, sawaban pahalanya, wa khairun amala, dan itu sebaik-baik harapan untuk menjadi amal jariyah setelah kita wafat. Ali bin Abi Thalhah berkata, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga berkata, ia adalah zikir kepada Allah, ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah. Juga ia adalah salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didawamkan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ia adalah juga puasa, dan ia adalah juga salat, dan ia adalah juga haji, dan ia adalah juga sedekah-sedekah yang mereka infakkan, dan dia juga adalah memerdekakan budak, dan dia juga adalah berjihad di jalan Allah, dan dia juga adalah silaturahim yang disambung, dan dia juga adalah seluruh varian amal salih yang disebut dengan, itulah yang disebut dengan al-baqiyatus salihat. Dan baqiyatus salihat yang meliputi tadi, itulah yang akan senantiasa menyertai orang-orang yang sudah wafat, juga yang masih hidup, dan itulah yang menjadi amal khairun wa khairun amala, dan itulah yang menjadi harapan amal sesudah kita nanti wafat. Jadi yang disebut dengan baqiyatus salihat itu adalah amal salih yang dilakukan terus menerus, istiqomah lagi dawam. Berikut isinya adalah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Juga salawat pada Nabi, puasa, salat, haji, zakat, sedekah, memerdekakan budak, berjihad, bersilaturahim, dan semua seluruh amal kebaikan, itulah daripada al-baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Jazakumullah khairan jazak. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Kahfi ayat 46. Jadi disebut baqiyatus salihat, di antaranya adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tabarakallah, dan kalimat-kalimat yang lain baqiyatus salihat. Ayat ke-47, wa yauma nusayyirul jibal, dan ingatlah akan hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan semua manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun di antara mereka, dan mereka akan dibawa ke hadapan Allah dalam keadaan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali pertama, bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat menetapkan bagi kamu waktu berbangkit, padahal kamilah sang pencipta atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala mencipta atas segala-galanya, kan? Allah memberitahu tentang peristiwa mengerikan pada hari kiamat. Perkara-perkara di dalamnya meliputi daripada gunung-gunung yang berbenturan, gunung-gunung yang diperjalankan, bumi yang kemudian Allah ratakan.
Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Pada hari di mana kami guncang langit itu sekeras-kerasnya dan kami buat gunung itu berpindah-pindah lalu terbentur. Quran surah At-Tur ayat 9 sampai ayat 10. Maksudnya dia berpindah satu sama lain lalu saling berbenturan. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira ada di tempatnya, gunung itu berjalan lalu mereka bertabrak-tabrakan. An-Naml ayat 88. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung itu satu ketika akan seperti bulu-bulu yang dihamburkan, bulu-bulu yang ditiup. Bulu itu berterbangan, seperti itulah gunung-gunung besok. Padahal kita tahu segede itu gunung. Tapi ketika hari kiamat datang, Allah akan buat gunung itu berterbang-terbangan lalu saling berbenturan satu sama lain. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Allah akan menghancurkan pada hari kiamat gunung itu sehancur-hancurnya. Kemudian akan Allah jadikan gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat ada lagi tempat yang rendah, tempat yang tinggi, kecuali semua datar dan rata. Allahu Akbar. Jamaah sekalian, tiba hari kiamat itu pasti. Lalu kemarin ketika ditanya oleh salah seorang jamaah yang kemarin tentang Megatrus, gimana sikap kita? Lagi-lagi kembali ke hadis Nabi yang sangat sering kita ulang. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat terjadi? Nabi menjawab, ma'adatta laha. Apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu sendiri. Nabi tidak serta-merta langsung memberi clue-nya. Nabi nggak serta-merta langsung memberi clue. Kiamat itu akan terjadi begini dan begitu dan begini dan begitu. Karena sisi yang pertama, kiamat terjadinya itu, kapan kiamat terjadi itu Allah yang paling tahu. Yang kedua, Nabi pun memberitahu. Kalaulah Nabi memberitahu, yang Nabi beritahu itu pasti hanya seputar ciri-cirinya, alamatuha, ciri-cirinya aja. Bahwa la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum tersebarnya pena dengan mudah. Kalau hari ini sosial media. Nggak akan terjadi kiamat sebelum mengering sungai Eufrat, lalu di bawahnya terdapat banyak emas, lalu mereka saling berebut bahkan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkannya. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum zina dan minuman keras tersebar di mana-mana. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian mendapati laki-laki itu bertingkah seperti perempuan dan begitu pun sebaliknya. Tidak akan terjadi hari kiamat. Di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman, Mausu'ah fil Fitan, itu kan salah satunya demikian. Nabi beri tanda-tandanya. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum orang yang dulunya miskin sekarang berlomba-lomba membangun bangunan pencakar langit. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum seorang budak melahirkan tuannya. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian melihat orang-orang yang dulu menggembala kambing berlomba-lomba yatatawaluna fil bunyan, meninggikan bangunan, bermegah-megahan. Makanya ketika ditanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah? Rasul nggak jawab waktunya, karena waktu tentang kiamat Allah yang paling tahu. Nabi juga nggak seketika langsung beri tanda-tandanya. Tapi tanda-tandanya diberi setelah pertanyaan. Apa pertanyaan Nabi? Ma'adatta laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Menandakan bahwasanya persiapan tentang kiamat itu jauh lebih harus diperhatikan dari kiamatnya itu sendiri. Kalau kiamatnya mah udah kita imani, selesai.
Tapi persiapannya itu yang harus lebih diperhatikan dari kapan datang waktunya. Kalau datang waktunya mah jelas datang, pasti datang. Kiamat itu pasti datang. Nggak mungkin ada keraguan sedikit pun, pasti datangnya. Tinggal sekarang persiapannya. Dan kiamat terbagi dua, kiamat sugro, kiamat kubro. Sugro itu kiamat kecil, kubro itu kiamat besar. Kubro kiamat yang nanti gunung-gunung berterbangan, berbenturan satu sama lain. Dan akan Allah ratakan semuanya, lalu kemudian kita dibangkitkan kembali. Itu kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, musibah, malapetaka. Termasuk kiamat sugro adalah kematian diri kita sendiri. Itu kiamat sugro. Lalu kita sudah siap atau belum menghadapi kiamat sugro, yaitu kiamat tentang kematian diri kita sendiri? Kita rasa kita punya rencana, pekan depan saya akan A, saya akan B, saya akan C. Ternyata hari ini hari kita terakhir. Sudah siap? Kita punya rencana, ini bulan depan kayaknya A, kayaknya B, kayaknya C. Ternyata hari ini hari yang terakhir. Apakah kita sudah siap? Kan kita juga butuh bekal untuk perpulangan. Kita aja kalau pulang ke Jakarta itu butuh bekal. Sinar Jaya 151.000. Makan di restoran 35.000 sampai 50.000. Udah 200 ribuan. Dari Wonolelo naik ojek ke terminal Mendolonya aja ada 25.000, 225.000. Nanti belum lagi ke toilet 2.000, 252.000. Belum lagi sampai nanti Jakarta, Lebak Bulus tetap harus naik ojek online 35.000. Udah 260.000, 270.000. Kita mau pulang aja butuh bekal jamaah. Itu mau pulang sebentar. Gimana kalau mau pulang kampung selama-lamanya? Dan hari itu pasti akan datang. Orang-orang terdekat kita kan sudah dipanggil satu persatu. Mungkin ada timnya yang sudah dipanggil pulang. Ada tetangganya, orang tuanya, pasangannya, anaknya, kawan sejawatnya, sahabat karibnya, atau pihak-pihak yang dekat sekali dengan kita. Berpulangnya mereka secara mendadak itu sebenarnya adalah pengingat juga untuk kita segera bersiap-siap, supaya nggak kaget kalau nanti tiba-tiba datangnya mendadak. Makanya persiapannya juga harus setiap saat biar nggak kaget. On the way, kita semuanya lagi dalam perjalanan. Mari hadirin dilihat lagi. Dan engkau akan melihat bumi itu rata, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Itulah yang dikatakan oleh Qatadah. Tidak ada pula semak belukar, semuanya padang yang sangat luas. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kumpul semua manusia. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai kapan? Sampai manusia yang terakhir di hari kiamat. Kumpul semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falam nughadir minhum ahada, dan tidak ada satupun manusia yang dari Adam sampai kiamat tertinggal nggak dibangkitkan. Itu nggak ada, dibangkitkan semuanya, dikumpulin semuanya di tanah yang sangat lapang, luar biasa. Tanahnya itu luas, lapang, sejauh mata memandang. Semua manusia kumpul, semua manusia kumpul hadirin. Dan kata Nabi SAW, kalian dikumpulkan pada hari itu dalam 3 kondisi: telanjang bulat, tidak beralas kaki, dan belum dihitan. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka saling melihat? Jawabannya tidak. Mereka pada hari itu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya adalah Allah mengumpulkan mereka dari generasi sejak Adam alaihi salam sampai generasi yang paling akhir, manusia-manusia yang melihat hari kiamat.
dan Allah tidaklah meninggalkan seorang pun di antara mereka, baik yang kecil maupun yang besar, orang biasa maupun para raja, melainkan semuanya dikumpulkan pada satu pertemuan, yaumul hisab. Hari itu disebut dengan hari perhitungan, dihitung. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Quran surah Al-Waqiah ayat 49 sampai ayat ke-50. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu zaman Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang kemudian, orang yang terakhir pada hari kiamat, pasti akan Allah kumpulkan pada waktu tertentu, ila miqati yaumin ma'lum, pada hari yang Allah sudah maklumi, pada hari yang Allah sudah tetapkan. Kumpul semuanya, kumpul. Lalu ada sebagian yang bertanya-tanya, bagaimana nanti kalau sudah hancur lebur jadi abu, apakah Allah tetap bisa bangkitkan lagi? Allah bisa bangkitkan lagi walaupun kita dibakar, sudah hangus semuanya, tulang belulangnya sudah hancur lebur menjadi debu, lalu debunya dilarung di sebuah lautan, Allah tetap akan bangkitkan lagi. Dan tidak ada satupun yang terlewat. Miskin, kaya, tua, muda, rakyat biasa, raja-raja, semuanya dibangkitkan sama Allah. Dan jamaah ya, tidak ada satupun yang akan dizalimi sama Allah, nggak ada. Dihitung sempurna, dibalas sempurna, dan balasan Allah itu selalu sempurna dan nggak keliru walau sebenang. Kalau sampai nanti kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak, bukan karena Allah zalim, tapi karena kita zalim kepada diri kita sendiri. Sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu mendapatkan musibah, kamu mendapatkan ujian. Kalau kamu mendapatkan musibah, kalau kamu mendapatkan ujian, kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu sukai, kata Nabi, fala talumanna illa nafsak. Kata Nabi, fala talumanna illa nafsak. Jangan pernah menyalahkan siapapun kecuali salahkan siapa? Nafsak, dirimu sendiri. Kenapa kita begini? Kalau kita mau lihat, ini diri kita sendiri, nanti ujung-ujungnya jawabannya. Kenapa kok begini? Diri sendiri. Jangan salahkan siapapun. Dan ada hikmah besar di balik kenapa Nabi memerintahkan kita dengan kalimat fala talumanna illa nafsak. Jangan salahin orang lain, salahin dirimu sendiri. Hikmah besarnya antara lain adalah Nabi SAW ingin kita juga terus memperbaiki diri, karena siapapun yang mengkambing hitamkan pihak lain, dia nggak akan jadi lebih baik. Kita yang selalu nyalah-nyalahin orang, kita nggak akan jadi lebih baik. Kita yang selalu bilang buruk terhadap orang, kita nggak akan jadi lebih baik. Ada sesuatu musibah, salah dia, salah dia, salah dia. Tapi jari ini tidak pernah sekalipun melihat pada dirinya sendiri, dia nggak akan jadi lebih baik. Karena siapa yang sibuk mencari kesalahan orang lain, dia akan lupa dengan kesalahan diri sendiri. Dan sesiapa yang disibukkan hanya untuk menyalah-nyalahkan orang lain, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki dirinya sendiri. Karena waktunya habis untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi sesiapa yang dia mulai melihat kepada dirinya, iya, ini kesalahanku sendiri, lalu dia memperbaiki dirinya, memperbaiki kesehariannya, kehidupannya akan jauh lebih baik. Itulah keberkahan dari apa yang Nabi katakan, fala talumanna illa nafsak. Itu juga adalah hikmah yang Nabi SAW ungkapkan dari kalimat fala talumanna illa nafsak. Jangan kalian salahkan kecuali diri kalian sendiri. Terus kemudian ayat berapa? Empat puluh 8. Oh udah tadi. Hah? Apa? Kebalik maksudnya?
Oh gitu. Ini sekarang off. Oh. Iya ya. 49. Dan letakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalam kitab yang mereka terima, dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya tercatat sempurna, dan mereka mendapati semua yang telah mereka kerjakan itu tertulis, dan Allah tidak menzalimi siapapun jua. Semua tertulis sempurna, semua tercatat sempurna tentang apapun yang kita lakukan, tentang apapun yang kita amalkan. Dan gak ada yang salah, walaupun hanya satu huruf. Bahwa Nabi SAW juga pernah mengingatkan, di antara nasihat yang sering diulang-ulang baginda Nabi SAW, secerdas-cerdasnya orang itu adalah mereka yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkannya. Lalu kalau melihat dari ayat ini, orang-orang yang dia celaka, begitu nerima rapotnya itu dia kaget, jemaah. Jadi dia nerima rapot terus dia kaget. Kenapa kaget? Ya karena dia melihat ada sesuatu yang mengerikan yang dia lihat. Aduh, buku apa ini? Betapa celakanya aku. Kitab apa ini? Kok tidak ada yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tercatat sempurna. Buku apa ini? Kok apapun yang kami lakukan semuanya tercatat dengan sempurna, tertulis dengan sempurna. Aduh, buku apa ini? Lalu mereka merasa ketakutan. Ketakutan karena mereka menulis amal-amal di buku mereka sendiri dengan catatan amal yang gak baik. Lagi jamaah ini mah besok kita tuh terima masing-masing. Jadi kalau anak kita kemarin SD bagi rapotnya tuh per 6 bulan sekali, besok kita tuh bagi rapotnya ketika di akhirat. Anak-anak kita juga bagi rapot nanti di akhirat. Dan kita akan terima nih buku rapot, laporan catatan amal. Nggak salah walau sebenarnya. Nih ya catatan amalnya. Semua akan tertakar sempurna, tertulis sempurna. Dari hal-hal sepele sekalipun tuh nggak ada yang nggak tertulis, nggak ada yang nggak tercatat. Pembukuannya rinci, pembukuannya detil, pembukuannya sempurna, tidak ada salah walau satu huruf. Pembukuannya itu jelas. Irfan 2011 pernah A, pernah B, pernah C, tercatat. Irfan 2009 pernah A, pernah B, pernah C, tercatat. Irfan 2001 pernah A, pernah B, pernah C, tercatat semuanya. Jadi jamaah, mari kita persiapkan catatan amal terbaik buat besok diri kita sendiri. Mari kita persiapkan catatan amal terbaik untuk diri kita sendiri. Karena besok kitalah yang akan melihat semua catatan amal hasil dari amal-amal yang sudah kita lakukan selama hidup kita ini. Kalau jamaah melihat di buku catatan amal, pada tahun-tahun tertentu kita berbuat keliru, itu pasti ya karena kita pernah berbuat hal itu. Karena Allah menegaskan dalam ayat, bi'sa lidzalimina badala, mereka tidak akan pernah dizalimi sedikit pun sama Allah. Allah nggak pernah zalim sama kita. Justru kitalah yang zalim sama diri kita sendiri. Nanti kalau catatan amal itu kita peroleh mi wara azhari, dari belakang punggung kita, lalu kita ketakutan, buku apa ini? Kan gitu ya. Ayat ini bilang, buku apa ini? Betapa celakanya aku, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, dari yang kecil maupun yang besar, melainkan semua tercatat. Dan tidak ada yang tertinggal dari semua yang pernah kami lakukan, kecuali semua tercatat. Dan tidak satu pun yang tertinggal dari semua yang sudah pernah kami lakukan. Semuanya tercatat sempurna. Begitu kita lihat buku kita, loh kok saya begini? Kan saya sudah tobat. Nah, tobat tetap ada catatannya.
Kapan kita bertobat? Di situ pasti tercatat, hambaku pada tahun 2024 sudah taubat dengan taubatan nasuha. Dia tinggalkan daripada ribanya, dia tinggalkan daripada dosa durhakanya, dia tinggalkan daripada transaksi-transaksi gorornya, dia tinggalkan dari perilaku zinanya, dia tinggalkan dari khamarnya, dia tinggalkan dari selama ini dia meninggalkan sholatnya, lalu dia beralih menjadi hamba yang menjaga sholatnya, dia lalu kemudian tidak pelit lagi, tidak kikir lagi, kecuali dia rajin berinfak, berderma kepada sesamanya. Lalu dia yang selama ini subuhnya kesiangan, dia taubat dengan taubatan nasuha, dia subuhnya sekarang tepat. Disempurnakan nanti catatan amal terbarunya jelang wafatnya, dia bertaubat dan wafatnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Tidak ada yang dizalimi. Bi'sa lil-zalimina badala. Pada hari itu Allah tidak zalim kepada siapapun. Ayat 51, aku tidak menghadirkan mereka iblis anak cucunya melainkan untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula menciptakan diri mereka sendiri. Aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Gak ada penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. 52, dan ingatlah pada hari ketika Allah berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutu yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan-seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka, dan orang-orang yang berdosa melihat neraka lalu mereka menduga-duga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling kecuali mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Hadirin sekalian, kita itu pasti pulang, dan jelas pasti pulangnya. Kita itu pasti pulang dan jelas pasti kita akan berpulang. Kitab amal itu akan kita terima, jelas kitab amal pasti akan kita terima. Semua berisikan catatan amal yang selama ini kita lakukan, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, tercatat secara sempurna dan pasti nanti akan kita lihat. Kalau Nabi sampai bersabda, dan bahkan domba bertanduk akan dipintai pertanggungjawaban, sebab karena domba ini menanduk domba tidak bertanduk lainnya, apalah lagi kita, hadirin. Kita akan dipintai pertanggungjawaban tentang semua yang selama ini Allah berikan. Mata, telinga, hati, ketikan jari, kemana kaki melangkah, kemana uang yang selama ini Allah titipkan, dari mana kita dapatkan, bagaimana tentang soalan jabatan, gimana soalan keseharian, semuanya akan dipintai pertanggungjawaban dan semuanya sudah akan tertulis sempurna. Kita tinggal besok melihat catatan itu dengan mata kepala kita sendiri. Maka sebelum pada akhirnya buku catatan amal itu ditutup, perbaiki catatan di buku itu, hadirin. Perbaiki amal-amal kita hari ini, agar nanti catatan yang kita terima adalah isinya amal baik. Fulan setiap subuh bangun subuh, lalu dia berzikir. Fulan setiap subuh dia bangun subuh, lalu dia berzikir, lalu dia baca Quran, lalu dia tadabbur Al-Quran, lalu dia duduk di majelis ilmu, lalu dia sholat sunnah syuruk, dia memanen pahala yang senilai dengan haji dan umrah sempurna. Buat amal saleh, supaya besok nanti ketika kita menerima catatan amal itu, isinya menyenangkan hati kita. Ya Allah, alhamdulillah atas pertolonganmu hamba beramal. Kian dekat, makin hari itu makin kian dekat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.